إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika krisis ekonomi berkepanjangan, rupiah anjlok, dolar pun mengukir awan, perusahaan kolab tak terhindarkan, karyawan terpaksa dirumahkan, PHK, ini yang menjadi momok dalam kehidupan. PHK, pemutusan hubungan kerja. Tapi tahukah kita 15 abad yang lampau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan PHK terhadap umatnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. PHK yang dimaksud bukan pemutusan hubungan kerja, tapi pemutusan hubungan keumatan. Dipecat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran. Inilah yang akan kita coba mengurai pada Jumat kali ini, korban PHK dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada sebuah hadis dari Imran bin Husain, dikeluarkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah aw takahhana aw tukuhhina lah aw tasahhara aw tusuhhira lah." Ada tiga orang, tiga golongan, tiga kelompok besar yang akan menjadi korban PHK, pemutusan hubungan keumatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak lagi termasuk umat kami, dipecat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Siapa? Satu, man tatayyara aw tutayyara lah, orang yang bertatayyur atau meminta jasa dari yang bertatayyur. Tatayyur asal muasal kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Ketika mereka berencana melakukan sesuatu, apakah membuka proyek atau melangsungkan pernikahan atau rencana lain, mereka bertanya kepada burung yang digantung, yang ditaruh di sangkar, yang ditaruh di sangkar yang bagus,
dan sedang enak-enak. Ketika itu burung itu dikagetin, digabrak meja. Burung kaget lalu terbang entah kemana. Ketika terbangnya ke kanan, wah ini baik, ini bagus, dilangsungkan rencana kita. Ketika terbangnya ke kiri, ini pertanda buruk ini, maka lebih baik diurungkan saja. Dari sinilah asal tatayyur. Nah, di negeri kita yang lebih populer adalah tahayyul. Artinya menganggap baik atau menganggap sial sesuatu, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan keberuntungan, menyerahkan kesialan kepada selain Allah, itu namanya tatayyur, namanya tahayyul. Atau menanyakan nasib kepada orang yang lebih ahli tentang itu, nasib saya bagaimana? Ini namanya minta di tatayyur. Laisa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terlagi termasuk golongan kami. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud, diterima dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkal. Tatayyur itu adalah bagian daripada kesyirikan. Tatayyur itu, tahayyul itu bagian daripada kesyirikan. Maka tidak ada yang bisa menghapuskannya kecuali dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang jahiliyah mempercayakan keberuntungan dan kesialannya kepada burung, tapi kaum muslimin pada hari ini lain lagi, mempercayakan keberuntungannya dan kesialannya kepada angka. Terkenallah dalam masyarakat angka keberuntungan dan angka sial. Angka 9 angka keberuntungan, angka 4 angka 13 angka sial. Lihat di apartemen, lihat di mall, lihat di gedung bertingkat, kita tidak menemukan lantai 4, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5, lantai 4 kemana? 4 adalah angka sial. Ketika dibuat angka 4, maka siallah gedung itu. Ini keyakinan yang masih mengkristal di tengah-tengah kota besar yang sudah dikatakan kota modern pada hari ini. Ini yang pertama, saudara-saudara, menyangkutkan keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa kepada kita. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan selain daripada Engkau. Tidak ada yang dapat menolak keburukan selain daripada Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Yang kedua, saudara-saudara, autukuhina, aututakahinalah, atau orang yang dukun dan menggunakan jasa dukun juga tidak terlepas dari ancaman PHK dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukun dan yang menggunakan jasa dukun. Dikira Jakarta sudah modern, teknologi sudah maju, ternyata masih ada yang percaya kepada dukun. Pada hari ini dukun tidak lagi di pinggiran kampung,
Dukun sudah hijrah ke kota besar. Dukun sudah main di apartemen. Malah dukun sudah berpose di Senayan. Mau nyapres pakai dukun. Mau nyagup pakai dukun. Mau nyalek pakai dukun. Semuanya pakai dukun. Kehidupan tidak terlepas daripada dukun. Kemana akidah as-sahihah? Kemana tauhid mau ditaruh? Masih percaya dengan dukun. Bagaimana ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perdukunan ini? Di samping telah diputuskan hubungan keumatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beliau mengancam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, sungguh dia telah kafir dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kaum muslimin, kalau kita sakit, jangan dukun yang dicari. Sudah banyak dokter. Kalau memang kita sudah bosan dengan dokter, sudah bosan minum obat, minum pil, minum kapsul, pelarian kita ada lagi tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Apakah dengan diruqyah? Apakah dengan dibekam? Apakah dengan minum habatus sauda? Atau minum herbal-herbal yang lain? Jangan jual akidah dengan menemui dukun. Jangan gadaikan tauhid dengan minta tolong kepada dukun. Perdukunan bisa mengancam kita, bisa menjadi kita menjadi korban PHK dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, au suhira, au sahara, au suhiralah. Yang ketiga menjadi korban PHK dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipecat sebagai umatnya sihir dan yang masih menggunakan jasa tukang sihir. Sihir sudah sangat tua sejak masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir sebagaimana yang dituduh oleh syaitan. Walakinna syaitana kafaru. Tetapi syaitan itulah yang kafir. Sihir, saudara-saudara kaum muslimin, ada. Kita bukan hanya boleh mempercayai keberadaannya, malah wajib mempercayainya. Karena Al-Quran yang bicara, Rasulullah yang bicara tentang sihir. Maka kita mempercayai eksistensi daripada sihir itu. Namun, kita tidak boleh percaya kepada kerja daripada tukang sihir. Keberhasilan daripada tukang sihir. Ini yang membawa akidah kita rusak. Ini yang membawa tauhid kita hancur lebur. Kembali hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sam'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 hal yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Para sahabat bertanya, apa itu 7 hal yang membinasakan ya Rasul? Qal asyirku billah, syirik mempersekutukan Allah. Yang kedua wasihru, yang kedua adalah sihir. Sihir tidak kalah bahaya daripada syirik mempersekutukan Allah. Ini yang membawa kerusakan, ini yang membawa kebinasaan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza
Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Saudara-saudara kaum muslimin, dampak daripada krisis ekonomi, kita boleh di PHK, kita boleh dirumahkan, mobil boleh terjual, motor boleh tergadai, rumah pun boleh dilekahkan kepada orang lain sepanjang akidah kita masih aman. Sebaliknya, kalau akidah yang sudah terkontaminasi, kalau tauhid yang sudah termutilasi, walaupun kita berada di rumah mewah, walaupun mobil mewah masih ada, harta kekayaan masih banyak, tapi selesailah sudah. Tidak ada harapan kita lagi untuk bahagia hidup, baik di dunia, apalagi di akhirat. Mari kita renungkan Al-Maidah surah yang kelima, ayat 72, Allah menegaskan terhadap orang-orang yang akidahnya terkontaminasi, yang tauhidnya termutilasi. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah. Apakah kesyirikan itu lantaran sihir? Apakah kesyirikan itu lantaran tatayur? Apakah syirik itu disebabkan perdukunan? Faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Saudara-saudara, kalau Allah telah mengharamkan surga untuk kita, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa kita haji dan umrah? Untuk apa kita berzikir, salawatan, baca Quran? Tidak ada gunanya lagi. Semuanya hancur berantakan, semuanya luluh lantak lantaran syirik, mempersekutukan Allah. Ketika Allah telah mengharamkan surganya untuk kita, wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Jelas kita akan dilemparkan ke dalam api neraka yang sangat panas, yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api dunia. Jangan berharap untuk keluar dari api neraka kalau akidahnya sudah terkontaminasi dengan syirik. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak satu pun yang akan menolong orang yang zalim itu. Orang yang syirik itu khalidina fiha abada, kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Itulah gunanya kita belajar akidah. Itulah gunanya kita belajar tauhid, supaya kita bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga akidah kita. Kita bisa membersihkan tauhid kita dari lumpur-lumpur syirik, tahayul, khurafat, keyakinan-keyakinan nenek moyang yang memang tidak ada hubungannya sama sekali. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.